dan selamat datang di After Sound Review, dan kali ini gue bakal bahas ayam yang kembar, yaitu KXXS dan juga KXXX. Gue sebut KXXX aja ya, susah ngomongnya guys. KXXS, oke lah. Itu pun mulut gue mulai nggak enak. Ini KXXX nggak enak, jadi KXXX aja lah ya. Oke, by the way, untuk kalian yang nggak tahu, KXXX ini bukanlah tiruan KXXS ataupun curian Moondrop atau gimana. Yes, ini adalah beneran ayam dari Moondrop. Moondrop Presents di sini. Dan dia itu kerjasama sama Drop, jadi memang ayam ini cukup limited. Dan dibilang ini adalah versi black-nya untuk KXXS. Nah, tapi apakah ada suara yang berubah atau cuman tampilan doang? Seperti biasa tentunya gue akan bahas dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Oke, secara build quality dari Moondrop KXXX ini seperti yang kalian duga mungkinnya, bahwa gue akan membandingkan lebih banyak dengan KXXS pastinya. Mulai dari build quality-nya dulu, ternyata build-nya beda guys. Mulai dari housing-nya sendiri, yes, kalau kita perhatikan secara bentuk sih 11-12 per note. Punya gue KXXS-nya udah memang sedikit compang-camping, maaf. Nah, ini kalau dibandingin KXXS, si KXXX ini persis bentuk seperti diamond cut-nya ini persis, ukurannya juga persis, nggak ada yang beda sama sekali. Sebenarnya ini tuh mengingatkan gue sama ini ya, Moondrop Aria. Sangat-sangat mengingatkan gue dengan Moondrop Aria. Tekstur catnya ini, cuman dia bedanya nggak ada garis-garis emas ala Aria doang. Lalu gue masih ngerasain ini cat sih. Tuh, semuanya sama persis ya, nggak ada bedanya sama sekali. Secara housing, kalau gue bisa jujur, gue lebih suka tetap KXXS. Kenapa? Terbukti untuk beberapa kali kasus gue lihat yang jatuh Aria itu ada sedikit bocel, dalamnya itu tetap aja kayak KXXS bakal silverish begini. Jadi catnya nggak terlalu bagus untuk yang di Aria, dan gue takutnya mungkin ini juga terjadi dengan KXXX ini karena feel-nya persis banget guys. Lalu kemudian beda dengan ini ya, lihat nih, di kabelnya yang satu ada sedikit ulir-ulirnya begini dan warnanya bening, satunya lagi itu warnanya total black, dan kabelnya sekali lagi kabelnya seperti Aria. Ini kayak dilapisin semacam bahan fabric, dan bagian atasnya cuma single strand, bagian bawahnya twisted. Sebenarnya kalau single strand dan twistednya sama aja, tapi kalau si KXXS itu berasa lebih tipis, lihat ya. Berasa lebih tipis dan sleevingannya beda. Sleevingannya seperti plastik biasa, yang ini pakai bahan fabric. Nah, yang kalian perlu perhatikan juga ini jacknya beda ya. By the way, sorry, ini clipping jack paper clip dari sononya, dari yang punya, karena biar di clipnya gampang aja katanya. Ini secara jacknya beda. Kalau yang si KXXS itu pakai straight jack, sementara yang KXXX pakai L jack. Sekali lagi gue ngomong karena pengalaman banyak yang ngepost soal Aria di forum ataupun beberapa juga di channel ini. Gue sendiri ngerasa kalau misalnya kalian, ini aja udah mulai kaku nih kabelnya, ini udah mulai sedikit kaku. Jadi gue agak sanksi karena di Aria sendiri banyak yang jadi kaku kabelnya. Jadi hati-hati, jangan sebisa mungkin jangan kena keringat, karena ini bisa menyerap keringat. Bahan fabric begini bisa menyerap air juga. Kalau kena keringat mungkin lebih gampang kaku dan juga sedikit bau. Nah, kalau di KXXS enggak. Cuman memang kalau misalnya dibilang ganteng sih ya ganteng si KXXX ini aja sih. Kalau untuk fitnya sendiri, gue rasa ini sama sekali nggak ada perbedaan dengan KXXS. Bodinya seperti biasa, agak tebel, lalu juga agak nonjol dari kuping gue, tapi sangat enak buat, at least kuping gue ini salah satu kuping yang sangat bisa menerima KXXX ini untuk dipakai cukup berlama-lama. Tapi yang bermasalah paling ini aja ya, emang kabelnya tuh mengingatkan gue sama Moondrop Aria yang di beberapa kasus gampang jadi keras. Respons dari Moondrop KXXX ini sendiri buat gue, dia termasuk Harman edge neutral seperti yang kalian lihat ya. Dia punya beberapa ciri khas Harman neutral, di mana ada raise di sub bass, kemudian upper mid range naik di sekitar 3 kHz, dan habis itu treble rolled off. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah dengar Moondrop KXXS sebelumnya, ini nggak bakal
kerasa beda-beda banget sih. Gue akan tunjukin perbedaannya dulu sama Moondrop KXSS. Nanti akan warna hijau dan juga Moondrop Aria. Nah, kalian bisa lihat betapa mereka itu mirip. Dan kalau misalkan udah familiar sama suara-suara mereka ya, jujur aja suaranya itu secara tonal tidak terlalu berbeda. Tapi secara teknikalnya aja berbeda. Tentunya teknikal tidak bisa dibaca di frekuensi respons sendiri. Kalau kita ngomong secara tonal, mereka bertiga mirip. Jadi kalau kalian udah nyobain Aria, anggap aja KXSS itu lebih warmnya, dan KXSS itu mirip-mirip lagi dengan KXSS. Oke, untuk suara sendiri dari si Moondrop K-XXX ini, gue udah coba pakai Q-Lix 5K, Alpha DSD ataupun iBasso DX160 gue. Dan yes, gue udah banding-bandingin sama tentunya Moondrop KXSS gue. Gampangnya gini loh, ini adalah versi KXSS yang sedikit lebih warm di mid range dan juga di bass, tapi selanjutnya itu kayak sama persis gitu aja. Jadi kalau kalian udah pernah nyoba KXSS, buat gue cuman KXSS ditambahin sedikit tebel di bagian mid range dan juga ditambahin bassnya tuh lebih bulat sedikit. Kalau misalnya gue bahas satu-satu, mulai dari bassnya dulu. Ini by the way tuningannya seperti IM KXSS ya, ini masih termasuk Harmonish tuning. Dari bassnya ini adalah bass salah satu yang memang gue suka. Dari KXSS gue juga suka, itu bassnya cukup powerful, cukup gebuk, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, tapi yang gue suka adalah betapa dia tuh suara natural dan juga versatile untuk lagu-lagu banyak. Mau dikasih lagu rock, oke. Mau dikasih lagu pop, oke. Dikasih EDM juga oke. Mungkin rock agak sedikit keteteran, tapi dikit aja, nggak banyak-banyak. Nah ini gue ngerasa juga sedikit lebih lambat dibandingin KXSS. Cuman nggak selambat Starfield somehow. Nah, kalau misalnya kita ngomong mid-range ini, gue lebih suka dari KXSS sebenarnya karena vokalnya lebih berbody, somehow lebih cocok buat vokal cowok seperti Josh Groban ataupun Il Divo. Itu berasa lebih ada power, berasa lebih ada energi di situ, lebih tebelnya lebih berasa, kekuatan cowoknya lebih berasa. Vokal cewek tetapi tetap sweet dan smooth seperti KXSS juga yang masih buat gue tetap smooth rasanya. Dengerin lagu-lagunya Lisa ataupun Yonha, Taeyeon ataupun IU itu gue masih cukup enjoy. Nah, sekali lagi mirip dengan KXSS, salah satu kelemahan dari Harmonish tuning begini memang di treble-nya somehow yang tidak terlalu extended. Gue masih ngerasa cymbal crash di sini cukup natural, tapi memang kalau misalnya gue play violin ataupun nada-nada tinggi banget, itu dia nggak terlalu extended. Dia ada berasa rolled off gitu, treble-nya nggak sampai nada-nada tinggi banget. Tapi masih tetap masuk kategori natural. Dan juga kalau kita ngomongin soundstage, seperti halnya sekali lagi KXSS, itu dia punya soundstage yang sama-sama cukup 3D buat gue. Di harganya gue suka. Tapi kalau kita ngomongin separasi dan imaging, untuk zaman now di harga 2-3 jutaan, buat gue KXSS itu sudah rada ketinggalan zaman. Jadi maksudnya kalau misalnya gue bandingin sama Stage Tone 2 Plus ataupun Sorry 2 Plus 1, Vanguard 2 ataupun Vanguard 6 ataupun IMM lain yang biasanya pakai kombinasi 1DD2BA, buat gue separasinya kalah. Jadi memang dia buat gue, tapi kenapa gue masih simpan KXSS? Mas spesial buat gue adalah satu, memang dia tuh koheren. Tentunya dia tuh tidak punya masalah koherensi seperti yang dialamin hybrid driver. Dan juga secara timbre dan secara tonal itu sangat-sangat natural dan versatile. Cuman memang kelemahan buat gue di separasi dan juga treble-nya yang tidak terlalu extended saja. Nah tentunya dibandingkan dengan KXSS, gampangnya ya tadi gue bilang ya, K-XXX ini lebih warm sedikit gue ngomong jauh-jauh banget. Nggak se-warm Starfield, nggak sampai se-warm dan agak lambat seperti Starfield. Di sini kayak simply KXSS yang lebih energik di bagian low dan juga mid-nya sedikit ditebelin. Kalau misalnya kalian lihat frekuensi respons itu sebenarnya mirip banget. Cuman gimana pun, berapa kali pun gue coba dengan tips yang sama, bahkan kabelnya gue coba tuker, itu tetap K-XXX ini sampai gue blind test juga tetap aja berasa lebih tebel di mid range dan juga bassnya. Oke, kesimpulannya buat gue si Moondrop K-XXX ini untuk pros-nya adalah memang dia secara build quality dan juga tampilan, nggak tahu buat gue walaupun full black begini tapi somehow keren dan juga kesannya dewasa. Kemudian dia juga build quality-nya jelas berasa bagus. Lalu dia punya suara yang overall tonal balance-nya bagus dan juga technical sih nggak terlalu bagus buat gue di harga sekitar 2,8 jutaan ini, seperti layaknya KXSS lah. Jadi dia overall memang lebih ke tonal balance dan juga dia buat gue punya
bonus lebih di value-nya itu di collector edition aja karena dia terbatas. Dan juga kalau kita ngomong cons, itu ya tadi salah satunya adalah dia limited, dia tidak tentu dijual terus-terusan. Lalu kalau kita ngomong secara teknikal, kita ngomong harga 2,8 sampai 3 jutaan itu biasa ayam dengan multi driver yang bagus itu lebih bisa punya teknikal yang lebih bagus juga. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.